Berikut ini terdapat contoh soal. Warung nasi Bu Siti ingin menduga perkiraan pengeluaran karyawan Mentari yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 tahun. Sehingga diambil sampel 300 karyawan. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan adalah Rp406.000 setahun, dengan simpangan baku Rp165.000. Dugalah rata-rata pengeluaran karyawan untuk membeli makanan dalam setahun dengan interval keyakinan 95%. Kemudian dari soal di atas diketahui bahwa N-nya sebanyak 300 sampel. Kemudian X rataannya atau rata-rata pengeluarannya sebanyak 406.000. Lalu simpangan bakunya disimbolkan dengan sigma sebanyak 165.000. Lalu interval keyakinannya sebanyak 95%. Kemudian alpanya di sini 5%. Artinya kita sudah yakin sebanyak 95%. Tinggal kita kesalahannya 5%. Lalu Z alpha per 2-nya dilihat dari tabel statistik. Namanya adalah tabel Z. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian setelah diketahui, lalu rumusnya adalah X rataan min Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar dari N lebih kecil mu lebih kecil X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar dari N. Kemudian angkanya tinggal dimasukkan saja. 406.000 dikurangi 1,96 dikali 165.000 dibagi akar dari 300 lebih kecil mu lebih kecil 406.000 plus 1,96 dikali 165.000 dibagi akar dari 300. Itu tinggal disubstitusikan saja. Hasilnya seperti ini. 387.328 lebih kecil mu lebih kecil 424.671. Artinya, rata-rata pengeluaran karyawan setahun di warung Bu Siti berkisar antara 387.000 sampai 424.000. Jadi itu dugaan dari pengeluaran karyawan Mentari. Di sini terdapat contoh soal. Rata-rata nilai IPK 36 mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6 dengan simpangan baku populasinya sebesar 0,3. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata seluruh mahasiswa. Berikut penyelesaiannya. Diketahui nilai IPK tingkat mahasiswa tingkat akhir adalah 3,6. Maka ditulis X bar 3,6 dengan simpangan baku populasinya sebesar 0,3, maka ditulis sigma 0,3, N-nya lebih dari 30. Nilai Z min 1,96 dan Z sebelah kiri 1,96. Nilai Z ini diperoleh dari tabel. Lalu kita masukkan rumus X bar dikurangi Z A per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z A per 2 dikali sigma per akar N. Lalu kita masukkan angkanya. X bar bernilai 3,6 dikurangi 1,96 dikali sigma 0,3 per akar N. N-nya adalah 36. Total 36 mahasiswa ini. Kurang dari mu, kurang dari 3,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 per akar 36.
3,6 dikurangi 1,96 dikali 0,5. 0,5 diperoleh dari 0,3 dibagi akar 36, hasilnya 0,05. Kurang dari mu kurang dari 36 ditambah 1,96 dikali 0,05. Hasilnya adalah 3,5 kurang dari mu kurang dari 33,7. Jadi kesimpulannya adalah dugaan bahwa rata-rata nilai IPK mahasiswa yang berada di antara 3,5 sampai 3,7 akan benar dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendugaan rata-rata dari sampel kecil N kurang dari 30 atau bisa disebut dengan selang kepercayaan 2 dengan rumus seperti ini. Untuk contohnya, ada 9 orang mahasiswa CFGD rata-rata membolos sebanyak 10 hari per tahun dengan standar deviasi 1 sampai 8 hari. Buat selang kepercayaan 95% bagi rata-rata banyaknya hari membolos setiap tahun untuk seluruh mahasiswa. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk selang kepercayaannya tadi kan 95%, kemudian A sama dengan 5%. 5% nya ini tetap ya, ini tetap 5%. Kemudian A per 2 jadi 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Kemudian didesimalkan menjadi 0,0025. Kemudian untuk R ini 10 karena ini 10 hari. Kemudian S 1,8. Untuk DB sama dengan N-1. N nya 9, ini 9 orang, dikurangi 1 hasilnya 8. Untuk DB sama dengan 8. Kemudian R per 2 sama dengan 0,025 dan sama dengan 2,306. Kemudian dimasukkan ke rumusnya tadi seperti di atas. 10 min TDB ini tadi kan 2,306, terus dikali S nya 1,8 per akar N nya tadi 9, ini 9, jadi akar 9. Kemudian kayak gini sama 10 kalau tadi kan dikurang, sekarang ditambah. Untuk ini sama seperti ini tadi. Kemudian dijumlahkan 10 turun kurangi, terus ini dikali ini, kemudian dibagi akar 9. Akarnya 9 kan 3, jadi 2,306 dikali 1,8 dibagi 3 hasilnya ini. Kemudian ini sama 10 ditambah 1,3836, kemudian dikurangi 10 dikurangi 1,3836 hasilnya ini. Yang sini ditambah 10 ditambah 1,3836 sama dengan ini. Pendugaan bagi beda dua rata-rata dari sampel kecil selang kepercayaan 4. Nilai kedua ragam populasi tidak sama, sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2, dan tidak diketahui. Gunakan ragam sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Selang kepercayaan sebesar 1 min A 100% bagi mu1 min mu2 adalah X bar 1 min X bar 2 dikurang T dB kuadrat per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2
lebih dari mu1 min mu2 lebih dari x bar 1 min x bar 2 ditambah T dp kuadrat per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Derajat bebas atau dB sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kemudian dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per N2 min 1. dB dibulatkan ke bilangan bulat terbesar terdekat atau bisa disebut dengan fungsi Seiling. Contohnya, 12 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka meminum 22 liter teh dengan simpangan baku 4. Jadi, S1 sama dengan 4 dan S1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpangan bakunya yaitu 5. Jadi S2 sama dengan 5 dan S2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau sama dengan 25. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai tidak sama atau ragam populasi tidak diketahui, maka hitunglah 1. Derajat bebas bagi distribusi T. 2. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang. Jawab. 1. dB sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kemudian dikuadratkan per S1 kuadrat per N1 dikuadratkan per N1 min 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan per N2 min 1 sama dengan 16 per 12 ditambah 25 per 10 dikuadratkan per 16 per 12 dikuadratkan per 12 min 1 ditambah 25 per 10 dikuadratkan per 10 min 1 sama dengan 1,333 ditambah 2,5 dikuadratkan per 1,333 kuadrat per 11 ditambah 2,5 kuadrat per 9 sama dengan 14,6944 sekian per 0,1616 sekian ditambah 0,6944 sekian sama dengan 14,6944 per 0,8560 sama dengan 17,165 atau sama dengan 18. Selang kepercayaan 99% sama dengan A sama dengan 1%, A per 2 sama dengan 0,5% sama dengan 0,005. dB sama dengan 18. Nilai T, dB sama dengan 18, A per 2 sama dengan 0,005 sama dengan 2878. X bar 1 min X bar 2 dikurangi T, dB kuadrat per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 lebih dari mu1 dikurang mu2 lebih dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah T dB kuadrat per 2 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. 22 dikurangi 36 dikurangi 2878 dikali 16 per 12 ditambah 25 per 10 lebih dari mu1 dikurangi mu2 lebih dari 22 dikurangi 36 ditambah
2878 dikali 16/12 ditambah 25/10. Jadi 14 dikurangi 5,63 lebih dari mu 1 dikurangi mu 2 lebih dari 14 ditambah 5,63. 8,37 lebih dari mu 1 dikurangi mu 2 lebih dari 19,63. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari selang kepercayaan 5. Di mana contohnya yaitu 12 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku sama dengan 4. Perbandingannya yaitu 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpangan baku sama dengan 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai sama, maka hitunglah yang pertama yaitu derajat bebas, yang kedua ragam dan simpangan baku gabungan kedua sampel, yang ketiga tentukan selang kepercayaan 99 derajat untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Di mana penyelesaian yang pertama yaitu mencari derajat bebas, di mana derajat bebas rumusnya yaitu N1 ditambah N2 dikurang 1, di mana N1 atau jumlah yang pertama tadi itu dihasilkan dari sampel pertama yaitu 12 orang. 12, jadi 12 ditambah N kedua perbandingannya yaitu 10 orang, jadi ditambah 10 dikurang 2 hasilnya 20. Sedangkan mencari yang kedua yaitu ragam dan simpangan baku atau S kuadrat gabungan sama dengan rumusnya yaitu N1 min 1 dikali S ke 1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S atau sampel kedua kuadrat, di mana hasil dari N1 sudah diketahui bahwa 12, tinggal dikurangkan 1 yaitu hasilnya 11. S atau sampel pertama itu diperoleh dari 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah N2, di mana nilai N2 yaitu 10 dikurang 1 hasilnya 9. S atau sampel kedua kuadrat yaitu sampel kedua nilainya 5 kuadrat yaitu 25 per atau dibagi 20. Dihasilkan nilai yaitu 401 per 20 yaitu nilainya 20,05, di mana S atau sampel gabungannya yaitu akar dari S gabungan kuadrat, yaitu di mana hasil dari 20,05 itu diakarkan mendapatkan hasil yaitu 4,477 sekian. Nah, di sini yang penyelesaian yang ketiga yaitu menentukan selang kepercayaan 99 derajat, di mana A ini diperoleh dari 100 dikurang 99 yaitu mendapatkan hasil 1, di mana A per 2 atau 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5 derajat yaitu 0,005. DB nya tadi diperoleh 20. Nah, kita menentukan nilai T sama dengan DB itu kan nilainya 20, sedangkan A per 2 sama dengan 0,005. Dihasilkan yaitu 2,845. Kita masukkan rumus yaitu X1 min X2 min T DB 1 per 2 dikali S atau sampel gabungan dikali akar dari 1 per N 1 ditambah 1 per N2
kurang dari U1 min U2 kurang dari X1 min X2 ditambah T dB 2/2 dikali S atau sampel gabungan dikali 1/N1 ditambah 1/N2, dimana kita langsung memasukkan nilainya saja, yaitu X1 itu nilainya 22 ditambah X2 itu nilainya 36, T tadi itu didapatnya dari sini yaitu 2,845 dikali S atau sampel gabungan tadi, itu hasilnya dari sini yaitu 4,477 dikali akar dari 1/12. N tadi itu kan jumlah sampel pertama dan N2 itu jumlah sampel kedua, jadi 1/12 ditambah 1/10 kurang dari U1 min U2 kurang dari 22 min 36 ditambah T yaitu 2,845 dikali 4,477 dikali 1/12 ditambah 1/10. Dia didapatkan hasil yaitu 14 dikurang 5,45 kurang dari U1 min U2 kurang dari 14 ditambah 5,45. Hasilnya yaitu 8,55 kurang dari U1 min U2 kurang dari 19,45.